Kita akan mendiskusikan mengenai sekolah yang homogen, yang laki-laki atau enggak perempuan dengan yang heterogen. Pasti masing-masing punya keunggulan dan pasti juga ada alasan-alasan kenapa mereka memilih sekolah-sekolah tersebut. Yang pertama saya mau nanya sama Dodit. Dodit, silahkan memperkenalkan diri. Ya. Oh, kalau memperkenalkan diri pakai itu ya, pakai biola. Ya, silakan. Iya gitu. Buat lo soa. Hah? Lu cuman gitu doang? Iya. Hah? Kirain gua lu mau bawain lagu lu, nadanya aja belum tahu. Silakan, Dodit. Mic-nya dipakai. Saya sudah punya. Oh, sudah punya. Ya. Halo? Nah. Ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dia nggak nelpon, dia ngetes. Man ngomongnya begitu layu. Orang tuh kalau di mana kan cek ini halo. Nih, Sudah. Silakan, ya. orang kemari makan, jangan minum oplosan. Sudah nih. Udah. Ya. Bang Komeng? Ya, Ya, makasih. maka gue ngasih apaan lo? Siapa yang ngundang sih, Pak? Orang lemes dibawa kemari. Meng orangnya lemes, tapi sebenarnya jiwanya dia tuh penuh semangat. Penuh semangat gimana, Pak? Nih, dengerin dulu makanya nih. Dodit, kenalin dulu, Dot, coba. Nama saya Dodit. Dodit. Saya datang, saya mau pulang, saya mengucapkan apa kabar. Loh, disingkat apa tuh? SD, SMP, SMA. Alah. Ya. Dodit punya alasan kenapa kamu memilih sekolah homogen? Sebenarnya Dodit masuk di SMA homogen ini Ya. atas suruhan ayah dan mamah. Oh. Lu mau kayak gini manggilnya mamah ya? Iya, Bukannya mbok? bukan. Itu orang desa. Oh, orang desa ya? Beda sama saya. Oh ya. Lu orang apa? Orang lemes lu. Orang loyo. Sudah nih. Udah. Ya. Nanya mulu, udah lu ngomong aja. Awalnya aku benci. Sekolah di homogen. Iya. Tapi Tapi kelama-kelamaan jadi rindu. oh, rindu. Pak Denny, Ya. ini ngomong begini aja bisa habis waktu nih Pak Denny. Sabar kalau sama Dodit emang harus Iya, sabar. ini malah belum nyanyi nih. Belum nyanyi dia? Iya. Oh, ada nyanyinya juga? Ada. Oh, Allah. Saya ulang ya. Ya. Jangan diulang, udah lanjut. Diulang lama lagi. Lu mendingan ngobrol sama centong sono. Saya jadi rindu. Nyanyi nih. Boleh. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Sudah. Lagunya cuma segitu doang? Iya, Ya? nanti dikira kelamaan. Ya enggak sih. Enak juga suara kamu lumayan. Ya, saya lanjutkan ya. Ya boleh, silakan. Ya. Maksudnya rindu, Rindu itu gimana tuh? kamu tahu nggak? I love you. Lagi kan? Ya. Dodit, tadi kamu godain aku, sekarang godain itu lagi. Mau yang mana? Nggak mungkin lah, emang aku cowok gampangan. Lu jawab matematik susah. Kalau ada satu hari gue nggak ke sekolah, Halo. Pak, Ini nggak enak lu ngomong. interupsi Pak. Kalau satu hari gue, Gak enak banget. gue-nya nggak enak ya? ya, Iya. maksudnya itu saya kan di Jakarta harus menyesuaikan. Oh iya benar. Tapi gue-nya jangan gue. Ya, Gue cucur. Gue Kue bolu. Pak, kue. kalau satu hari nggak ke sekolah Pak, yang paling kerasa sih dari sekolah homogen ini, pergaulan dan pertemanannya lebih kompak dari sekolah biasa, kampungan. Oh iya. Kalau kita lagi masuk sekolah nih, kita ngumpul di tempat nongkrong biasa, Iya. terus nyewa angkot. Lu bisa SMS nggak sih biar cepetan? Lama ngomongnya. Pak, sabar dong Pak, kan ini anak daerah.
Terus kita konvoy Pak ke sekolah. Oh, terus? Kayak partai yang lagi kampanye. Oh iya, kok saking kompaknya. Yo, imen. Gue gaul kan? Iya, keren. Yo, Keren. Keren. Guys. Oi. Pak, Pak ini ganggu Pak. Kenapa? Nggak enak apa tadi bilangnya? Guys. Guys. Ganggu Pak. Enggak ganggu. Saya tuh gaul. Hey girl. Tuh kan dikandani saya gaul. Gaul dikandangin, ya kagak ada kalau gaul dikandangin. Bedanya mereka bawa bendera partai. Nah, kalau kamu? Kalau saya bawa bendera OI. Bawa apa? OI, Iwan Fals tuh loh, kampungan. OI. Nggak pernah lihat konser ya? Iya. Iya, saya ngerti. Bendera konser ngomong lu begitu. Oi. Sangkain orang lo ngidam. Ya gimana? Ya, kalau CL, Calontong. Kalau gue ya. Iya. Alasannya lu apa nih? Saya perkenalkan dulu. Boleh, silakan. Saya dari suka datang siang, aku sering disetrap. Oh, disingkat apa tuh? Kadas kurap. Gak enak banget singkatannya. Pak Jarwo penyakitnya diomongin. Sebenarnya kita tidak perlu membeda-bedakan sekolah homogen atau hidrogen. Toh sudah beda. Kenapa kita beda-bedakan? Iya, betul. Ya kan? Tapi kan ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, kalau Ya. kita mau bicara lebih pada keuntungan dan kerugian. Iya. Dan masing-masing punya itu. Iya. Ada keuntungan di sekolah di homogen, ada kerugiannya. Sekolah heterogen juga seperti itu. Iya. Ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Contoh keuntungan tidak sekolah. Loh gimana lu? Kan ini sekolah yang kita omongin. Kalau keuntungan yang tidak sekolah ya ngapain kita? Loh, sekolah heterogen ada keuntungan. Ada. Ada kerugian. Ada. Sekolah homogen Ada keuntungan, ada kerugian. Berarti sudah tahu semua dong Anda. Loh, maksudnya dipaparkan. Oh, maunya gitu. Iya. Boleh. Saya belajar dari saya studi yang ini ya, luar negeri dulu ya. Oh. Nah, jangan salah. SD sampai tingkat SD sampai tingkat SMP di 3 negara Jerman, Prancis, Jepang. Itu hampir semuanya homogen. Apanya yang homogen? Duh. Sekolahnya? Iya, tingkat SD sampai SMP. Enggak dong, masih ada kali yang dicampur. Saya lihat sendiri, saya studi perbandingan. Di Jepang itu anak SD SMP rata-rata Jepang semua. Mungkin. Di Prancis rata-rata Prancis semua. Jenis kelaminnya yang kita bicarakan. Saya nggak sopan dong kalau saya ngecek jenis kelamin. Anda gimana? Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Ketahuan ada yang pakai rok, ada yang pakai celana panjang. Nah, ya Pak ya nggak usah diangkat. Iya, nggak usah diangkat segitu. Reksa. Saya tanya sama Cak Lontong nih, ada survei nggak Cak mengenai perbedaan antara yang sekolah homogen sama heterogen ini? Ada. Anda pernah Saya survei? melakukan analisa sebenarnya. Oh. Walaupun ini hasil survei juga. Ya survei aja berarti. Nggak, tapi ini analisa. Jadi hasil survei saya. Tapi analisa katanya. Hasil survei itu harus dianalisa. Iya. Nah, ini hasil analisa survei saya. Oh, analisa survei Anda. Berarti Ana dengan Lisa. Lisa. Loh. Kalau Ana pernah juga kan dengan Tommy? Ini bukan nama orang, Pak. Oh, bukan. Ana bukan nama orang. Oh, bukan. Kalau Lisanya nama orang. Oh, iya. Jadi tidak masalah sekolah heterogen atau homogen, asal nggak home alone gitu ya. Ada 3 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, atau kedua dulu deh ya. Kedua dulu. Ah udahlah tadi yang pertama katanya. Enggak, tetap aja. Saya biarpun saya nyebut kedua, saya baca tetap yang pertama kok. Oh Nggak gitu, masalah. boleh ya. Yang kedua dulu ya. Iya, yang kedua. Anak laki-laki yang SD-nya dia sekolah di sekolah homogen, itu kalau lulus rata-rata akan melanjutkan ke sekolah tingkat SMP. Itu pertama. Yang kedua. Oh nggak bisa dia langsung ke SMA gitu, nggak bisa ya? Enggak. Ini yang tolol siapa sih, Cak? Gua kok mau dengerin lu gitu ya? Ya iya semua juga lu mau heterogen, mau homogen. Oh, maksudnya semua terus ke SMP? Iya dong. Enggak. Loh gimana? Ada yang ke MTS. Ya. Madrasah Ya Sanawiyah. tingkatannya doang, itu kan beda nama aja. Strata sama. Ya kan? Yang ketiga.
Anak yang sekolah di sekolah homogen, itu tidak baik dan tidak etis berpacaran dengan teman sebangku. Ya kan satu jenis, Cak. Satu jenis dia itu. Etis enggak? Ya nggak etis dong. Benar enggak? Nggak benar. Terus kenapa Anda ngegas? Bukannya saya ngegas, secara logikanya juga kan dia satu jenis kelamin. Lah terus? Ada etis? sih tapi ada. Ada, makanya tapi itu nggak baik dan nggak etis. Iya. Nggak pernah nyoba kok. Oh pernah nyoba? Kalau enggak pernah. Saya pernah pacaran waktu sekolah heterogen. Waktu heterogen. Tapi teman sebangku saya sejenis juga sama saya. Lu tuh gimana sih? Sejenis manusia. Oh iya. Kelaminnya berbeda. Nah sekarang yang pertama. Ya. Orang tua yang dulu sekolah di sekolah homogen bisa dipastikan saat SMP pasti masih muda. Walaupun dia orang tua ya. Itu 3 hal yang harus kita Apanya yang gua ambil dari ketiga hal ini? Apa yang saya harus ambil dan saya harus sebarkan untuk sebuah kebaikan? Apa? Kalau lulus SD mau homogen pasti akan, kalau misalnya lulus SD dia akan ke SMP. Terus kalau yang udah tua? Yang sekolah homogen, kalau misalnya mereka tidak etis berpacaran dengan yang sebangku. Apa? Yang tua tadi Pak, Orang tua saya dipastikan kalau misalnya dia waktu SMP itu masih muda. Apa? Ini apa? Ini apa? Pak, ini mohon maaf ya. Bukan saya. Anda tinggal mendengarkan aja reaksinya kenapa seperti itu. Saya yang survei mati-matian capek hanya bisa menghasilkan seperti ini, apa nggak lebih kesel saya? Oke, saya langsung to the point aja. Begini Pak ya. Ya. Menurut survei saya itu kelebihan sekolah homogen itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, siswa itu seperti dikatakan Pak Joro, kalau sekolahnya homogen lebih fokus pada satu titik. Gantian, saya tidak ketawa. Benar Pak, Bapak mending berdoa Pak daripada ketawa. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Yang kedua apa Anda tadi? yang keluar atau saya yang keluar? Bapak aja deh. Oke. Saya keluar Pak Denny. Pak Jarwo, sayang, dadah. Tadi 1. Enggak jadi. Jadi kalau laki-laki kecenderungan ekstrakurikulernya ya kegiatan seperti laki-laki, misalnya bola basket. Ini nggak enaknya gini, kalau basket nggak ada cheerleadernya Pak kalau sekolah homogen yang laki-laki itu. Ya kan adanya cheerleader, karena laki-laki juga yang Ya. Nggak kurang. Makanya kurang variasi. Kurang bergairah. Karena saya dulu pernah mencoba. Saya SMP sekolah di sekolah homogen, SMA sekolah heterogen. Perbedaannya apa? Perbedaannya waktu SMP saya belum SMA Pak. Waktu SMA saya sudah SMP. Oh iya ya benar. Itu yang pertama. Ini. Nah ini dong yang kayak begini baru bisa di-share. Ini bagus itu. Oh keren. Nggak ngerti gua juga. Bagus apanya? Perasaan biasa aja. Biasa aja. Bagus ini dia kalau yang perbedaan SMP dengan SMA. Karena waktu SMA dia udah pernah SMP. Tapi ketika dia SMP dia belum pernah SMA. Orang kan nggak tahu. Nih sekarang orang jadi tahu. Benar. Pak. Benar. Otak gua hebat. Bapak pas umroh kebanyakan berjemur di Padang ya Pak ya? Biasanya Pak kalau saya bangun pagi dulu membedakannya itu. Waktu SMP mau berangkat sekolah itu biasanya kayak enggan gitu. Waktu sekolah diomongin karena ketemunya cowok-cowok gitu. Iya, begitu waktu SMA, mau pulang malah enggan. Loh kenapa? Jauh rumah saya Pak. Oh beda lagi itu SMA saya kan urusannya. jauh. Saya mau tanya Dodit sendiri mengalami nggak ada ada keinginan penyimpangan? Enggak seksual, lah. misalnya Anda udah mulai naksir-naksir ngelihat bebek, ih lucu gitu misalnya. Ada nggak perasaan gitu ngelihat ayam, ih kok gimana gitu? Nggak pernah saya. Oh, jadi normal-normal aja. Normal saya mencintai